Tolong, tolong. Lila berteriak sekeras-kerasnya berkali-kali, tapi suara teriakannya hanya menggema kembali ke gendang telinganya. Hampir 1 jam ia terkurung di sana, di dalam sebuah ruang pengap dan gelap. Ruangan itu persegi 4, berukuran sekitar 2 kali 3 meter persegi, dengan dinding tembok yang kokoh. Di bagian atasnya terdapat plafon dari kayu yang keras. Tinggi ruangan itu tidak kurang dari 2 meter. Tidak ada sedikit pun cahaya yang masuk ke dalam, kecuali dari sebuah lubang kecil kunci pintu. Pintu yang terbuat dari baja itu bertaut rapi dengan tembok pada setiap sisinya. Pintu itu sudah terkunci dari luar sejak Lila sadarkan diri tadi. Lila tidak begitu ingat kenapa dan bagaimana ia bisa berada di dalam ruangan sempit tersebut. Yang ia ingat, ia menjalani hari ini seperti hari-hari biasanya. Sekitar jam 6 pagi, alarm Lila berbunyi dan ia pun terbangun. Segera Lila mandi, sarapan, dan berangkat kuliah. Lila tinggal di sebuah rumah kos. Ia menyewa sebuah kamar di sana, sendirian. Karena memang kamar kos tersebut dirancang hanya untuk ditempati oleh 1 orang. Terdapat banyak kamar kos di sana. Menurut Lila, ada sekitar lebih dari 50 kamar. Setiap kamar dihuni oleh 1 orang yang berasal dari berbagai daerah dan juga berbagai profesi. Semua penghuni kos adalah cewek, karena memang disewakan khusus untuk cewek. Lila menuju kampus dengan hanya berjalan kaki, seperti biasa. Karena memang jarak tempat kos Lila hanya berjarak lebih kurang 300 meter dari kampus tempat ia kuliah. Sudah lebih dari 2 tahun Lila berada di kota tersebut, sementara kedua orang tua dan keluarganya tinggal di sebuah desa yang berjarak sangat jauh dari kota. Sesampai di kampus, Lila langsung menuju kelasnya. Ia mengikuti pelajaran seperti biasa. Pada jam istirahat, Lila berkumpul dengan teman-temannya, lalu membaca beberapa buku di perpustakaan. Hingga siang, Lila berada di kampus, lalu memutuskan untuk pulang setelah ia makan siang di kantin kampus. Setidaknya sesampainya di kos, saya bisa langsung tidur, pikirnya. Karena Lila memang paling malas masak di kos. Bukan karena Lila malas masak, tapi Lila paling enggan harus berebut tempat masak dengan teman-teman kos lainnya. Karena rumah kos itu hanya punya 2 ruang untuk tempat masak. Satu berada di lantai atas dan satu lagi berada di lantai bawah, cukup jauh dari kamar Lila. Di perjalanan pulang, Lila bertemu dengan seorang laki-laki paruh baya yang sedang atau menurut Lila seperti kebingungan. "Maaf Pak, Bapak mau kemana?" tanya Lila sedikit hati-hati. Gang tempat biasa Lila lewat menuju kampus memang sedikit sepi. Hanya terdapat beberapa buah rumah di sana, dan jarak setiap rumah cukup berjauhan. Jalannya kecil dan berlobang-lobang. Jarang ada orang yang lewat di sana, kecuali bagi mereka yang ingin jalan pintas menuju kampus. Laki-laki itu menatap Lila cukup lama. Saya mungkin tersesat." Suara laki-laki itu terdengar berat dan sedikit serak. "Oh," desah Lila, sambil berjalan mendekati laki-laki itu tanpa rasa curiga. "Emangnya Bapak mau kemana?" tanya Lila lagi setelah cukup dekat. Laki-laki itu hanya menatap sekeliling, lalu kemudian tiba-tiba tangannya yang sedari tadi berada di dalam saku jaketnya ia keluarkan. Sebuah sapu tangan biru berada di tangan kanannya. Kemudian dengan sangat cepat, tangan itu mengarah ke wajah Lila. Lila spontan kaget, namun ia sudah cukup terlambat untuk menyadarinya. Tangan laki-laki itu sudah berada di mulutnya. Sapu tangan itu menutup mulut dan hidungnya. Lalu tiba-tiba Lila merasa pusing hingga tak lama kemudian ia tak sadarkan diri. Setelah itu,
Lila tidak ingat apa-apa lagi. Lila memegang keningnya. Kepalanya terasa sangat sakit. Tubuhnya terasa lemas. Lila benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi. Ia menyentuh hampir setiap jengkal tubuhnya. Ia merasa semuanya masih baik-baik saja, terlepas dari kondisi di mana ia berada sekarang. Setidaknya laki-laki itu tidak atau belum melakukan hal-hal buruk yang ia takutkan padanya. Lila mencoba menarik napas panjang, sekedar menenangkan pikirannya, mencoba berpikir lebih jernih. Namun, suasana ruangan yang sangat gelap dan juga sempit membuat Lila tidak bisa benar-benar berpikir. Lila mencoba menggedor-gedor lagi pintu baja itu. Tangannya sudah terasa sangat sakit. Suaranya sudah hampir hilang. Sudah tidak terhitung jeritan minta tolong yang Lila teriakkan. Namun semuanya hanya sia-sia. Laki-laki itu benar-benar mengurungnya sendirian di sana. Tiba-tiba Lila merasa sangat takut. Ia memeriksa kembali setiap saku celananya, namun ia tidak menemukan apa-apa. Semua tas, handphone, dan juga dompetnya sudah diambil laki-laki tersebut. Lila menghempaskan tubuhnya di lantai keramik itu. Ia merasa sangat lelah. Menurutnya, mungkin sudah lebih dari 6 jam ia berada di sana sendirian. Lila dapat merasakan hal itu karena perutnya sudah mulai terasa lapar. Itu artinya sekarang hari sudah mulai malam. Batin Lila meringis. Tiba-tiba ia merasa kangen dengan kamar kosnya. Lila ingin istirahat dan tertidur lelap. Tapi kenyataannya, ia berada di sini sekarang. Berada di sebuah ruangan yang sempit dan pengap dengan perut yang semakin lapar. Lila menatap sekeliling dalam gelap. Tidak ada ruangan lain di situ. Lila terpaksa menahan sesak dari dalam perutnya untuk buang air kecil yang tiba-tiba ia rasakan. Lila benar-benar merasa tidak nyaman dan sangat tersiksa. Air matanya terasa seakan kering karena menangis dari tadi. Tapi Lila cukup sadar. Saat ini tidak ada gunanya ia menangis ataupun berteriak. Karena mungkin menurut Lila, laki-laki itu mengurungnya di sebuah tempat yang sangat jauh dari keramaian. Karena menurut Lila, laki-laki tersebut tidak mengikatnya dan juga tidak membekap mulutnya dengan lakban, seperti yang pernah Lila lihat di film-film. Itu artinya laki-laki itu yakin bahwa teriakan sekeras apapun sudah pasti tidak ada yang akan mendengarnya. Apalagi suara teriakan Lila harus tertahan oleh dinding tembok yang menurut Lila sangat tebal dan kokoh. Saat ini tidak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu kedatangan laki-laki tersebut dan menunggu apa yang akan dilakukan laki-laki tersebut selanjutnya. Lila sudah pasrah, hingga tanpa sadar ia pun tertidur. Peter adalah seorang laki-laki yang memiliki bentuk tubuh yang kekar. Tentu saja karena ia sangat suka olahraga. Ia juga seorang pelatih dan instruktur di sebuah tempat fitness. Ia seorang mahasiswa tingkat akhir. Peter mengenal Lila sudah cukup lama, sejak Lila mulai kuliah. Selama ini Peter memang diam-diam menyukai sosok Lila, meski ia belum pernah mengungkapkan hal tersebut. Hubungan mereka selama ini cukup baik dan sangat dekat. Kamu yakin tidak melihat ia pulang ke kos? Peter bertanya pada Alena, salah seorang teman kos Lila yang paling dekat. Alena bekerja di sebuah supermarket. Terakhir saya melihat Lila pagi tadi saat dia berangkat ke kampus, balas Alena yakin.
Kamu sudah coba hubungi handphonenya? Lanjut Alena bertanya. Sudah beberapa kali, tapi tidak pernah aktif, jawab Peter. Kamu nggak jumpa Lila di kampus hari ini? Tanya Alena lagi. Ia juga merasa cukup khawatir karena hari sudah menunjukkan jam 9 malam. Biasanya Lila tak pernah pulang lewat dari jam 8 malam. Peter menggeleng. Hari ini saya cukup sibuk di tempat latihan, dan saat saya sudah di kampus, Lila sudah tidak berada di sana. Kupikir ia sudah pulang, ucapnya. Lalu sekarang gimana? Tanya Alena lagi. Apa kita harus lapor polisi? Tidak, jangan dulu, balas Peter cepat. Lila hilang belum sampai 24 jam. Lagi pula, kita tidak tahu pasti apa yang terjadi. Bisa saja Lila pergi bersama teman kampusnya dan mematikan handphonenya karena tak ingin terganggu. Lanjutnya, meski tatapannya menyiratkan kekhawatiran. Peter dan Alena duduk di bangku depan rumah kos, tempat biasanya mereka nongkrong malam-malam. Sampai saat itu, mereka belum berani menyimpulkan kemana Lila pergi. Mereka masih berharap Lila tiba-tiba muncul dan menjelaskan semuanya. Namun jam sudah menunjukkan hampir jam 10 malam. Peter dan Alena mencoba menghubungi teman-teman Lila yang mereka tahu. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu keberadaan Lila. Tadi Lila pulang lebih awal kayaknya. Suara Andini dari seberang. Emangnya Lila nggak ada di kosnya ya? Lanjutnya bertanya. Itu dia masalahnya, Din. Lila belum pulang ke kos sejak pagi tadi. Nggak ada seorang pun yang tahu ia kemana. Balas Peter dengan nada hati-hati. Atau apa mungkin Lila pulang kampung? Lanjut Andini lagi. Nggak mungkin Lila pulang kampung tanpa membawa apa-apa. Menurut keterangan Alena, Lila ke kampus hanya membawa tas kecil. Lagi pula, kalau Lila pulang kampung, ia pasti cerita sama saya atau Alena. Dan nggak mungkin juga handphonenya nggak aktif. Jelas Peter lagi panjang lebar. Kamu udah coba hubungi orang tuanya di kampung? Tanya Andini. Kami nggak punya nomor mereka, Din. Jawab Peter sedikit lemas. Pikiran Peter mulai merasa tidak enak. Ia merasa ada yang tidak beres. Lila nggak mungkin menghilang begitu saja. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Pikir Peter berprasangka. Kita harus segera lapor polisi, Ter. Ucapan Alena membuat Peter sedikit kaget. Ia menoleh ke arah Alena sejenak. Kemudian menarik napas dalam. Kedua tangannya mendekap erat di dadanya. Pikirannya menerawang, mencoba menebak kemana Lila pergi. Tapi rasanya, semua terasa buntu. Selama ini Lila selalu terbuka padanya. Lila tak pernah pergi kemana-mana tanpa mengabarinya. Tapi sekarang, Lila menghilang begitu saja, tanpa kabar. Kemana dia? Peter membatin lagi. Esoknya, Peter dan Alena akhirnya melaporkan ke pihak berwajib tentang Lila yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Kami belum bisa menyimpulkan bahwa gadis ini dinyatakan hilang. Seorang polisi muda mencoba memberi penjelasan kepada mereka. Karena ini belum 24 jam. Seperti yang kalian katakan, Lila terakhir kali terlihat yakni pada saat makan siang di kampus. Namun jika sampai siang nanti belum juga ada kabar, kami akan segera mengusut dan mengumumkan kasus ini. Untuk saat ini, sebaiknya kalian mencoba menghubungi orang-orang yang selama ini sering berhubungan dengan Lila, terutama dari pihak keluarganya. Lanjut polisi yang dilabel namanya tertulis Martin Dirga. Oke, baik Pak, terima kasih. Balas Peter datar. Ia tidak begitu yakin pihak berwajib akan segera mengusut akan hilangnya Lila. Meski belum sampai 24 jam, Peter sudah bisa memutuskan
bahwa sudah terjadi sesuatu yang tidak baik pada Lila. Namun Peter belum bisa menyimpulkan hal seperti apa yang telah terjadi dengan Lila. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Tanya Alena setelah mereka berada di luar. Apa kita harus mengabarkan orang tua Lila di kampung? Lanjutnya. Sesaat Peter hanya terdiam. Bagaimana caranya mengabari mereka? Kita kan gak punya satupun nomor dari keluarga Lila. Bahkan kita juga tidak tahu pasti di mana kampung Lila sebenarnya. Ucap Peter akhirnya. Lila memang jarang sekali bercerita tentang orang tua dan keluarganya di kampung. Lila juga selama ini sangat jarang pulang kampung. Yang Peter tahu, Lila berasal dari sebuah kampung yang sangat jauh dari kota ini. Menurut cerita Lila, untuk sampai ke kampungnya bisa menghabiskan waktu lebih dari 24 jam dengan menggunakan sepeda motor. Lalu kita harus bagaimana? Tanya Alena lagi dengan nada cemas. Ya, kita tunggu saja kabar dari pihak yang berwajib. Siapa tahu nanti kalau sudah diumumkan tentang hilangnya Lila, akan ada kabar baik dari Lila. Jawab Peter sedikit pesimis. Alena terdiam. Ia juga tidak yakin dengan apa yang harus ia lakukan. Selama ini mereka boleh dibilang cukup dekat. Alena sering berkunjung ke kamar Lila, hanya sekedar untuk ngobrol-ngobrol. Karena kebetulan, kamar kos mereka memang bersebelahan. Menurut Alena, Lila adalah sosok cewek yang asik untuk diajak ngobrol dan dijadikan tempat curhat. Menurutmu, apa yang sebenarnya terjadi pada Lila? Tanya Alena dengan hati-hati. Ia dan Peter duduk di sebuah kafe tak jauh dari kantor polisi yang mereka datangi tadi. Peter hanya menghembuskan napas. Ia juga tidak tahu pasti apa yang terjadi. Ia juga tidak tahu harus menjelaskan apa pada Alena saat ini. Apa Lila diculik? Tanya Alena lagi setelah melihat Peter hanya terdiam. Peter menatap Alena dengan mengernyitkan kening. Segala kemungkinan bisa saja terjadi, Alena. Kita belum bisa menyimpulkan apa-apa, tapi saya akan coba menyelidikinya, ucap Peter tegas. Kali ini giliran Alena yang mengerutkan dahinya. Tapi kita kan sudah melaporkan ke polisi, Peter. Biarkanlah pihak polisi yang mengusutnya, ucap Alena. Ya, tapi saya nggak mungkin berdiam diri saja hanya menunggu kabar dari pihak polisi, ucap Peter. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Alena penasaran. Lila terbangun tiba-tiba. Sebuah suara membangunkannya. Matanya membuka. Sebuah cahaya cukup menyilaukan matanya. Cahaya itu berasal dari pintu yang terbuka. Lila segera bangkit dan mencoba untuk berdiri. Seorang laki-laki telah berdiri di ambang pintu, membuat ruangan yang pengap itu menjadi gelap kembali. Lila menatap laki-laki itu dalam remang-remang cahaya. Tapi ia tahu persis kalau laki-laki yang berdiri di hadapannya sekarang bukan laki-laki kemarin yang membiusnya. Laki-laki ini lebih tegap dan lebih muda dengan tubuh yang jangkung dan berotot. Kamu mau apa? Hanya itu pertanyaan yang keluar dari mulut Lila yang kering. Laki-laki itu tidak menjawab. Ia melangkah mendekati Lila. Tolong! Tiba-tiba Lila berteriak. Suaranya terdengar serak. Ia mencoba memanfaatkan kesempatan saat pintu terbuka, berharap ada orang yang mendengar teriakannya. Tapi laki-laki itu dengan cekatan membekap mulut Lila dengan tangannya. Lila coba meronta, melepaskan diri. Namun tenaga laki-laki itu sangat kuat. Ia mendekap tubuh Lila dari belakang. Lila membuka mulutnya dan spontan menggigit tangan laki-laki itu. Laki-laki itu menarik tangannya, namun segera melepaskan sebuah pukulan keras pada tengkuk Lila. Ah! Lila menjerit tertahan. Tengkuknya terasa sangat sakit. Namun sebelum rasa sakit itu hilang, sebuah pukulan mengenai kepala bagian belakang Lila yang mengakibatkan ia terjerembab
dan akhirnya tak sadarkan diri. Laki-laki itu segera memopong tubuh Lila yang tak sadarkan diri itu keluar dari ruangan. Seorang temannya telah menunggu di mobil yang parkir tak jauh dari bangunan mungil tersebut. Keesokan harinya, sebuah pengumuman sudah disiarkan tentang hilangnya Lila. Sebuah siaran radio mengabarkan bahwa telah hilang seorang gadis berusia kira-kira 20 tahun dengan ciri-ciri berambut panjang lurus sebahu, berkulit putih dengan bentuk wajah sedikit opal. Di sebuah siaran televisi juga mengabarkan hal tersebut dengan memajang foto Lila. Pihak polisi juga sudah mulai menyelidiki tentang hilangnya Lila. Polisi sudah mewawancarai beberapa orang yang melihat Lila di kampus pada hari terakhir Lila terlihat. Namun sampai siang itu belum ada perkembangan apapun. Peter melangkah pelan menyelusuri gang tempat biasa Lila berjalan menuju kampus. Gang itu cukup sepi. Menurut Andini, kemarin Lila pulang melewati gang ini, batin Peter, sambil terus memperhatikan dengan seksama ke arah kiri kanan jalan. Tiba-tiba Peter melihat sebuah jepitan rambut berwarna pink tergeletak di pinggiran jalan. Peter melihat di sekitar jalan tersebut terdapat semak-semak yang semrawutan, seperti habis diinjak-injak oleh beberapa orang. Peter mengambil jepitan tersebut lalu memperhatikannya dengan cermat. Segera ia menyimpan jepitan tersebut ke dalam sakunya, kemudian ia melangkah pelan menuju kampus. Kamu tahu ini? Peter memperlihatkan jepitan yang ia temukan siang tadi pada Alena, setelah mereka membuat janji untuk bertemu malamnya di sebuah warung pinggiran tak jauh dari tempat kos Alena. Alena menatap sejenak lalu mengambil jepitan itu kemudian mengamatinya. "Kamu dapat ini dari mana?" tanya Alena penasaran. Peter menjelaskan secara perlahan. "Kenapa?" tanya Peter melihat Alena yang terbengong. "Saya yakin sekali ini adalah jepitan milik Lila," ucap Alena sedikit berbisik. "Dan saya yakin Lila memakainya pada hari ia menghilang," lanjutnya. Peter sedikit membeliakkan mata. Meski ia sudah bisa mengira hal tersebut, namun pernyataan Alena cukup membuatnya semakin yakin kalau Lila memang diculik. Tapi oleh siapa dan kenapa? Pikirnya keras. "Sebaiknya kamu serahkan ini ke polisi," ucap Alena sambil menyerahkan jepitan tersebut ke tangan Peter. Peter menggeleng lemah. Polisi pasti nggak bakal percaya. Mereka pasti akan berpikir kalau kita mengada-ada, ucapnya. "Lalu bagaimana?" tanya Alena. "Saya tahu orang yang bisa menyelidiki kasus ini. Saya yakin ia pasti mau bantu kita," balas Peter. "Siapa?" tanya Alena dengan raut penasaran. "Namanya Akmal. Dia seorang detektif bayaran. Beliau sudah biasa menangani kasus seperti ini. Kita harus mendatanginya," jawab Peter pelan.